Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ayu Syifa Fadilatul Rizki. Saya dari kelas 8 Akhwat. Di hari ke-28 ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema Sudahkah kita benar-benar beriman? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang yang mengerjakan sholat dan yang menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Quran Surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Sahabat, bahkan barang dengan merek ternama pun bisa dipalsukan, sehingga di kalangan masyarakat kini dikenal dengan istilah KW super dan sejenisnya. Secara fisik, barang palsu memang terlihat serupa dengan yang asli, namun jelas tak sama, baik secara bahan maupun kualitasnya. Nah, tanpa disadari, barangkali keimanan kita pun demikian. Mengaku benar-benar beriman, tetapi masih banyak keimanan yang tidak kita miliki. Mungkin secara fisik kita terlihat seperti orang yang beriman, dengan bekas sujud di kening, pakaian takwa, lisan yang sering berzikir dan membaca Quran. Namun, yakinkah bahwa kita telah benar-benar beriman? Allah telah menyebutkan 5 indikasi orang yang benar dalam beriman. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Nah, mari kita introspeksi apakah diri kita telah memiliki kelima hal tersebut. Yang pertama, gemetar ketika mendengar asma Allah disebutkan. Sahabat, adakah kita gemetar ketika mendengar asma Allah disebutkan? Atau kita malah lebih gemetar ketika mendengar kekasih pujaan hati terngiang di telinga? Atau kita malah lebih gemetar lagi ketika mendengar nama bos yang killer kita disebut-sebut? Jika belum gemetar mendengar asma Allah disebutkan, barangkali keimanan kita masih dengan kualitas KW sekian, tidak sungguhan. Orang yang benar-benar beriman akan merasa gemetar hatinya ketika mendengar asma Allah disebutkan, layaknya seorang kekasih yang gemetar hatinya ketika mendengar nama kekasih disebutkan, atau sebagaimana layaknya seorang pencuri yang takut ketika mendengar asma Allah disebutkan. Gabungan antara harap dan cemas serta rasa cinta dan takut inilah yang berbaur dalam hati seorang mukmin, yang membuatnya tak mungkin datar-datar saja ketika mendengar asma Allah disebutkan. Dan yang kedua, bertambah iman ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sahabat, adakah kita bersikap mendua atau ragu-ragu dalam meyakini ayat-ayat Allah? Banyak orang yang mengaku beriman, tetapi hatinya tidak total dalam menerima semua kebenaran ayat-ayat Allah. Ada hal-hal yang masih dibantah dan bersikeras diubah bahwa ayat tersebut perlu direvisi dalam konteks kekinian. Misalnya, menutup aurat dengan menggunakan hijab. Itu bukanlah perintah Allah untuk semua umat Islam. Itu hanyalah budaya Arab saja. Begitu pula membaca Quran dengan budaya Arab. Tidak semestinya demikian. Seharusnya kita bisa membaca Al-Quran dengan gaya kita masing-masing. Benarkah hal tersebut terjadi? Bukankah hal-hal tersebut sudah jelas termaktub dalam Al-Quran? Mengapa masih disaingkan? Orang yang keimanannya benar tak akan mungkin meragukan ayat-ayat Allah, barang satu ayat pun. Justru semakin dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. Dan yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Ada orang yang bertawakal pada perusahaannya, menganggap dirinya akan berakhir jika ia kehilangan pekerjaannya saat ini. Oleh sebab itu, ia akan melakukan apapun perintah atasannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan jika ia harus mempertaruhkan waktu, tenaga, serta pikiran, maka ia rela. Dan ada juga yang bertawakal pada kedua orang tua atau pasangan hidupnya, menganggap bahwa dirinya akan hancur jika kehilangan kedua orang tersebut. Akan tetapi, orang yang benar keimanannya tak akan pernah memiliki sandaran selain Allah. Ia akan bertawakal hanya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita masih bertawakal hanya kepada Allah, ataukah kita telah memiliki sandaran selain Allah? Misalnya bersandar pada diri sendiri, mampu
melakukan segala permasalahan dengan ikhtiar sekuat-kuatnya. Padahal justru Allah menginginkan kita memasrahkan segala permasalahan kepadanya. Yang keempat, mendirikan sholat. Orang yang benar-benar beriman tak akan pernah bermain-main dengan sholatnya, karena ia tahu batas tipis antara kekafiran dan keimanan adalah sholat. Jika kita merasa sudah benar-benar beriman, tetapi masih mengabaikan sholat tepat waktu dan meremehkan sholat tepat waktu, sungguh perasaan kita tersebut penipu. Yang kelima, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah beri. Sahabat, adakah dari kita yang berpikir untuk berbagi dengan hamba Allah yang lain yang kurang beruntung? Ataukah kita masih merasa belum aman, sehingga alih-alih menyedekahkan sebagian harta, kita malah menyimpan semua harta yang kita miliki untuk jaga-jaga di masa depan? Kebenaran iman kita akan amat terlihat dari kebersediaan kita mengeluarkan harta di jalan Allah, yakni dengan cara bersedekah, berwakaf, maupun mengeluarkan kewajiban berzakat. Jadi bagaimana sahabat? Sudahkah kita benar-benar beriman? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita memiliki keimanan yang utuh dan murni, bukan sekadar keimanan kualitas KW. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.